Halo IPA 5, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu. Baik. Baik, Bu. Nah, minggu ini kita masuk ke materi baru ya. Kita mulai sekarang aja ya, udah 14 partisipan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Oke, kita belajar materi baru tentang gerak harmonik sederhana. Sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Kelihatan. Oke. Udah, Bu. Sudah. Lihat, Bu. Udah. Oke. Jadi hal yang pertama sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini adalah membaca doa. Oke. Yang kedua, seperti biasa, tambahkan catatan jika sekiranya penting untuk dicatat dan buku referensi lain. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep dari gerak harmonis sederhana. Yang kedua, memahami karakteristik dari gerak harmonik sederhana. Yang ketiga, menentukan gaya pemuli sebagai penyebab benda melakukan gerak harmonik sederhana. Keempat, menentukan kecepatan dan percepatan dari gerak harmonik sederhana. Dan yang terakhir, menyelidiki jenis dari gerak harmonik sederhana. Nih, kalau pada gambar di sini ada anak lagi main ayunan. Pada gerak harmonik sederhana digambarkan dalam fisikanya konsepnya seperti ini. Jadi ayunan ini sama dengan bandul. Ini seperti bandul. Jadi pada titik B ini dinamakan titik keseimbangan. Sedangkan A ke C itu adalah garis simpangannya yang ayunannya itu bergerak. Nah, peristiwa ayunan dikatakan gerak harmonik sederhana jika ketika gesekan udara diabaikan, maka jarak simpangan akan selalu sama. Nah, yang kedua itu ada shock breaker, atau yang kalau misalnya di motor-motor, kan ada pegas gitu kan. Pernah lihat nggak yang di motor, pegas yang di motor? Nih, yang di sini. Ini namanya shock breaker atau pegas pada kendaraan bermotor. Kalau misalnya di fisika, secara garis besarnya pegasnya seperti ini. Jadi fungsi dari shock breaker-nya itu membuat keseimbangan saat motor kan kalau misalnya ada polisi tidur, pegasnya itu akan bergerak. Jadi akan fungsinya keseimbangannya dalam motor itu berjalan. Nah, peristiwa ini dikatakan gerak harmonik sederhana jika tidak ada gesekan atau tidak terjadi perubahan energi dalam bentuk lain. Lalu, kalau dari garis besar dari kedua peristiwa itu, apa sih gerak harmonik sederhana itu? Ada yang bisa jawab? Oke, gerak harmonik sederhana itu secara garis besar adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya dengan jarak lintasan terjauh yang ditempuh selalu sama. Di sini ada persamaan gerak harmonik sederhana. Jadi kalau misalnya pada pegas itu kan gerakannya tuh kayak ke bawah, turun ke atas, ke atas, ke bawah ya. Nah, kalau di fisika,
pegas ini tuh akan menghasilkan grafis. Nah, grafik ini dinamakan grafik sinusoidal. Karena kalau misalnya kalian belajar di MTK tuh pasti belajar tentang sinus sama kosinus itu kan ada grafiknya ya. Nah, grafiknya itu sama kayak grafik sinusoidal. Dimana kalau misalnya M dalam posisi diam ini dinamakan titik setimbang. Nah, kalau misalnya dia bergerak, ini kan dia kayak gini. Ini tuh dinamakan renggangan saat pegasnya turun ke bawah. Nah, dalam posisi ini terdapat min A, jaraknya itu min A, atau min A itu ada A-nya itu adalah amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh dari gerak pegasnya itu. Sedangkan kalau misalnya dia ke atas lagi itu kan dia mengalami rapatan, makanya pegasnya rapat-rapat seperti ini. Jarak apa namanya? Yang dihasilkan dari titik terjauh atau simpangan terjauhnya itu plus A. Nah, dari persamaan gerak harmonis sederhana bisa dikatakan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Ada juga yang bilang Y A sin omega T, di mana theta nolnya sama dengan 0, jadi tidak ditulis. Nah, keterangannya ini ada Y itu adalah simpangan, A itu ada amplitudo dengan satuannya meter, omega itu kecepatan sudut dengan satuannya radian per sekon. Dan ini ada theta 0 sebagai posisi sudut awal dengan satuannya radian. Nih, yang tadi saya bilang, kalau misalnya dalam animasi, pegasnya itu kan bergerak turun ke atas, ke bawah ke atas gitu kan. Nah, ini yang dihasilkan dari gelombangnya, kalau misalnya secara fisikanya ya. Nah, untuk mencapai satu getaran itu, kalau misalnya, ini gelombangnya nggak bisa diem ya. Bentar. Satu getaran itu kalau misalnya dari sini posisi awalnya dari sini, terus ke bawah lagi, terus ke sini lagi, ini dinamakan satu gelombang atau satu getaran. Nah, butuh waktu 2 detik itu sama dengan periode. Kalau misalnya dalam 1 detik ada berapa getaran? Kalau 1 getaran butuh 2 detik, kalau misalnya 2 detik, kalau dalam 1 detik ada berapa getaran? Setengah, Bu ya? Ya, betul, Andrian, setengah. Nah, setengahnya itu disebut frekuensi. Makanya dalam rumus frekuensi itu adalah 1/T atau setengah dari periodenya. Sedangkan kalau rumus kecepatan sudut yang tadi adalah simpangan, kan tadi simpangan itu A sin omega T plus theta 0. Nah, omeganya itu mempunyai rumus 2πf. Kalau misalnya omeganya diketahui dengan periode, maka tinggal dibagi setengahnya, jadinya 2p/t. Nah, ini keterangannya. Omega kecepatan sudut dengan satuan radian per S, frekuensi dengan satuannya hertz, dan periode satuannya sekon atau detik. Ini tentang periode dan frekuensi. Oke, contoh soal. Ini ada sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt, dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter, T adalah waktu dalam satuan sekon. Tentukan beberapa besaran dari persamaan getaran harmonis tersebut. Nah, ditanya itu ada amplitudo, frekuensi, periode. Kan yang diketahui cuma Y ada ya simpangannya.
Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Ditanyanya tadi amplitudo, frekuensi, periode. Jawab. Amplitudo itu sama dengan A. Ada yang tahu nggak amplitudonya dari simpangan ini? Kalau dilihat dari rumus yang pertama kali itu persamaan tentang gerak harmonis sederhana. Nih ya, kan rumusnya tadi kan ada Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Jadi, kalau misalnya ditanyanya A, berapa amplitudonya? Ya, amplitudonya itu cuma 0,04 ya, jadi nggak perlu mikir, cuma tinggal dilihat. Setiap amplitudo itu pasti adanya di depan, makanya A-nya 0,04. Nah, kemudian frekuensi. Ada yang bisa jawab nggak frekuensi dari simpangan ini? Omega tadi kan 2pi kali F. Terus omeganya 20 pi. Tinggal dicari F-nya. Jadinya tinggal diapain? Pi sama, berarti dicoret kan? Bisa dicoret. Ini jadi hasilnya 10 Hz. 20, karena pi sama-sama bisa dicoret, jadi 20 tinggal dibagi 2. Karena 2-nya pindah ruas, jadi dibagi. Nah, kalau periode, yang dibilang tadi adalah setengah dari frekuensi, kan? Jadi hasilnya 1/10 ya, Bu? iya. Ini 1/10 sama dengan 0,1 second ya. Dengan satuan periodenya itu tadi, sekon atau detik. Oke, lanjut. Ada kecepatan dan percepatan. Nah, kalau di dalam getaran itu nggak jauh beda. Apa sih fokus kita tuh kalau misalnya kita belajar getaran itu kan sama dengan gelombang. Nah, fokus dalam pembelajaran kita ini tuh selalu simpangan yang dituin. Nah, dalam simpangan, kalau misalnya di matematika diturunkan, namanya diturunkan, atau diferensial ya, kalau diturunkan tuh. Nah, kalau diturunkan simpangan, ada kecepatan. Lalu diturunkan kembali, ada percepatan. Yang tadi, simpangan itu rumusnya kan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Ini kalau misalnya kecepatan diturunkan dari simpangan, maka hasilnya dy per dt sama dengan omega A cos omega T plus theta 0. Ini ada dalam hitungan MTK-nya, cuma saya nggak terlalu runtut, jadi cuma jelasin rumusnya aja. Nah, kalau percepatan, ini turunan dari kecepatan. Jadi, dv per dt sama dengan min omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Kalau misalnya dilihat sin, itu kan turunan dari cos, makanya kecepatan rumusnya cos. Kalau turunan dari cos, itu kan min sin ya. Nah, jadi rumusnya itu min sin, minnya ditaruh ke depan. Kalau dilihat, rumus ini sama dengan rumus simpangan kan? Jadi, rumus dari percepatan itu bisa diringkas menjadi min omega kuadrat kali Y.
Ini jenis gerak harmonik sederhana. Jenis gerak harmonik sederhana itu ada 2, yaitu pegas sama bandul. Bandul. Nanti dulu pegas. Pegas dulu kita. Nih, pegas contohnya yang tadi dibilang. Ini kalau di kehidupan nyata yang tadi saya bilang itu pegas seperti shock breaker atau pegas dalam kendaraan bermotor. Kalau yang bandul, ini dalam konsep fisikanya dia bandul kayak gini. Atau biasa di kehidupan nyata tuh ada ayunan. Bandul sama dengan pendulum, jadi sama aja namanya. Oke, pegas. Di dalam pegas itu ada rangkaian ya. Jadi ada rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel. Ini kalau misalnya kalian di SD kan pernah tuh pasti praktikum tentang listrik. Nah, kalau di praktikum tentang listrik ada listrik seri sama listrik paralel kan. Nah, pegas itu juga sama. Ini seri, kalau ini paralel. Kalau paralel bercabang kan, sedangkan kalau seri itu sejajar. Ini kita di sini mencari rumus dari pegas seri. Kalau ingin mencari rumusnya, baik seri maupun paralel, itu harus disatukan dulu kan pegasnya. Jadi rumusnya itu didapatkan 1/Ks, di mana 1/K1 itu misalnya ini misalnya K1, dan ini misalnya K2. K1 ditambah K2 maka menghasilkan Ks, atau konstanta seri. Nah, kalau di paralel, yang bercabang tadi kita jadikan 1, misalnya di sini adalah K1, di sini adalah K2. Nah, rumusnya itu ada Kp. Kp itu adalah konstanta dari dari paralel, maaf. Nah, rumus dari konstanta paralel itu K1 ditambah K2. Kalau misalnya bercabangnya ada 3, berarti ditambah K3 sampai seterusnya. Kalau misalnya pegas paralelnya banyak. Gitu. Nah, konstanta pegas. Di konstanta pegas, kalau ini tuh memiliki periode dan frekuensi pada pegas dituliskan dalam persamaan. Ini rumus itunya, rumus konstanta pada pegas. Di mana T itu adalah periode kan, sama dengan 2pi per M dikali K. M-nya itu massa benda, K-nya itu tetapan gaya. Tetapan gaya pada pegas. Nah, kalau misalnya frekuensi, yang tadi dibilang, frekuensi adalah setengah dari T, jadi 2pi-nya pindah. Jadi 1/2pi dikali K per M. Nah, percepatan konstanta pegas juga memiliki percepatan pegas, di mana rumusnya adalah A sama dengan min KY per M. Oke, contoh soal. Lupa. Belum gituin. 2 buah pegas dalam konstanta sama besar, masing-masing sebesar 150 N per M, Newton per meter, disusun secara paralel seperti terlihat pada gambar berikut. Tentukan besar periode susunan tersebut jika massa beban M adalah 3 kg. Nih, kalau di contoh soal ini kan dia bentuknya paralel ya. Kalau ini udah dapat rumusnya, jadi kita apain dulu nih pegasnya? Pegas paralelnya. Biar gampang kan di sini tadi K1, di sini K2. Bedanya ini ada masanya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menggabungkan dulu kan pegas paralelnya menjadi satu bagian. Jadi rumus yang ini berlaku. Ini diketahui M-nya itu 3 kg dan K1, K2-nya itu sama. Jadi 150.
Ditanya periode, jawab. Nah, ini langkah pertama. Jadi mencari dari pegas paralel dulu. Konstanta pegas paralel berapa? 300 bukan, Bu? Ya, 300. Nih, 300. Nah, kemudian mencari periode dari rumus yang pada pegas. Periode ini rumusnya 2pi sama dikali akar M kali K. M per K. Ini hasilnya berapa? Gampangnya diginin dulu. Kalau 3 per 300 itu kan sama-sama 3-nya bisa dicoret. Jadi kalau dicoret, 3 dicoret, sama 3 dicoret, maka dihasilkan 2pi akar 1 per 100. Nah, ini karena akar dari 1 per 100, akar dari 1 kan tetap 1, sedangkan akar dari 100 itu adalah 10. Jadi 2pi dikali 1 per 10. Maka hasilnya 0,2 ps. Karena periode itu merupakan satuannya dari sekon. Yang selanjutnya ada jenis yang kedua adalah bandul. Bandul itu sama dengan ayunan, sama dengan pendulum. Ayunan yang bergetar memiliki periode dan frekuensi. Ini misalnya ini tadi gambaran dalam fisikanya. Nah, rumus dari konstanta pada bandul itu dalam periode rumusnya 2pi dikali akar dari L per G atau F 1 per 2pi kali G per L. Karena pada bandul ini kan berhubungan sama panjang tali kan. Nah, panjang talinya itu adalah L, sedangkan kalau misalnya dia turun ke bawah, bergeraknya dia mengikuti gravitasi, maka sangkut pautnya ada dengan gravitasi. Ini keterangannya. F adalah frekuensi, P adalah periode, L panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8. Itu udah nilai ketetapan. Ini contoh soal. Sebuah bandul sederhana terdiri dari tali yang mempunyai panjang 90 cm dan pada ujung bawah tali digantungi beban bermasa 10 gram. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka periode ayunan bandul sederhana adalah, ini diketahui, L-nya 90 cm. 90 cm jangan lupa dijadikan satuan internasional, yaitu adalah meter. M 10 gram. M-nya juga diganti jadi kilogram. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya periode. Ini rumusnya. Apakah ada yang bisa menjawab lagi? L-nya dimasukkan, G-nya dimasukkan. Ibu boleh coba menjawab? Mutia lagi. Yang lain? Yang lain dulu, Mut. Yang lain bisa nggak? Kenapa, Al?
85. Pi-nya nggak usah diganti jadi 3,14 ya. Jadi Pi-nya tetap jadi itu. Tetap Pi. Coba. Kalau di sini 0,9 per 10. Oh iya, dalam ini kan massa itu jadi nggak berlaku. Jadi cuma kayak apa namanya tuh? Pokoknya nggak berlaku. Dia tuh kayak apa sih namanya, lupa saya. Cuma jadi kayak pengecoh. Nah, itu. Jadi massa nggak berlaku. Tinggal dimasukin L per G 0,9 per 10. Ini kan kalau misalnya supaya gampang, 1 koma di belakang dikali 10. Jadi 9, ini 10 dikali 10. Sama-sama dikali 10 kan. Jadi 9 per 100. 9 per 100 itu dilepas akarnya 9 jadi 3. Sedangkan 100 itu akar dari 10. Ini hasilnya 0,6 IS. Betul gak tuh Alia? Oke. Udah, sampai sini. Selesai. Sampai sini selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Oke, karena tidak ada yang menjawab, jadi saya liatin dulu nih nilai dari yang kemarin. Karena kan tanggal 5 April udah mau PTS. Jadi sesudah PTS pasti ada rapot bayangan. Nah, saya minta kalian selesaiin nih yang masih kosong-kosong. Ini ada di usaha dan energi, masih banyak nilai latihan yang kurang. Sedangkan masih ada yang belum remet lagi, masih ada yang kurang nilainya. Kalau ini momentum dan impuls, ini juga masih banyak yang masih kosong. Jadi mohon dikerjakan ya agar dalam nilai rapot bayangan tuh ada. Oke, udah jelas belum? Ibu itu nilai yang latihan yang mana, Bu? Yang warna oranye? Iya, yang warna orange. Ini yang di bab momentum dan impuls. Masih banyak nih yang belum. Usaha dan energi juga masih banyak. Ibu itu hanya nggak bisa remet, Bu. Apa? Ibu itu yang usaha energi, saya kayaknya udah ngerjain yang latihan. Coba ya, saya lihat di email. Soalnya kan kemarin ada 2 orang tuh yang salah ngasih soal ya. Iya, saya itu, Bu. Saya langsung kirim yang usaha energi sama ibu bareng-bareng. Oh iya, udah. Iya, udah. Maaf. Saya lupa belum masukin. Oke, udah kelar. Makasih, Widi. Oke, sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian untuk sudah join dengan Zoom saya. Saya minta maaf jika masih banyak kekurangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bu.